Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Yunus Abdillah Sandi, NIM S1S1211064. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nested loop serta array. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu nested loop. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari nested loop, flowchart, dan contoh pemrogramannya. Langsung saja. Nested loop. Perulangan atau looping merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Loop bersarang atau nested loop merupakan struktur perulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks. Di dalam sebuah blok perulangan atau looping, baik itu while, for, dan do while, dapat terdapat blok looping, while, for, dan do while yang lain. Di dalam sebuah blok perulangan atau looping, while, for, atau do while, dapat terdapat pernyataan if. Di sini saya akan langsung menjelaskan contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu buatlah algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai n. N-nya diinput sehingga ditampilkan, misal n-nya sama dengan 10, outputnya 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, dan seterusnya. Jadi di sini ini adalah flowchartnya. Pertama yaitu mulai, kemudian masukkan rumus, masukkan n-nya, i sama dengan 1, i lebih kecil dari n. Jika dia false, dia akan selesai. Jika dia true, akan menjadi i bagi 2 sama dengan 0. Jika true akan menjadi genap, dan jika false akan menjadi ganjil. Kemudian i sama dengan i tambah 1. Kemudian akan kembali lagi ke i lebih kecil dari n. Kemudian akan false dan selesai. Langsung saja, saya akan membuat contoh kasusnya. Kita buka kode blok, kemudian kita buat project baru. Ekstensinya kita ganti jadi CPP atau C++. Kita buat. Baik, langsung saja kita ke pemrogramannya. Pertama, include standard. Oke, langsung saja pertama kita deklarasikan i-nya. I itu sama dengan 1. I sama dengan 1 atau n. Kemudian cout masukkan tanda kutip masuk ya, masukkan nilai n, lalu C-nya kemudian while i
I lebih kecil dari N. Kemudian if berkurung I bagi 2 sama dengan 0. Outnya I sama dengan genap. Kalau kita end paragraf atau endo, kemudian else si out dulu sini, else si outnya ganjil. Kemudian kita deklarasikan rumus tadi I sama dengan 1 I sama dengan I tambah 1. Sekarang kita tes apakah programnya sudah berhasil atau tidak. Kita masukkan 10. Oh, di sini harusnya tambah. Kita cek lagi. 10. Oke, sepertinya programnya sudah berhasil. Baik, di sini saya akan memberikan contoh apabila pada nested loop itu flowchartnya atau pemrogramannya itu terdapat looping dalam looping. Itu yang pertama, kita mulai inisialisasi pertama dan kondisi yang pertama. Apabila kondisi pertama bernilai benar, maka pada ini akan lanjut ke inisialisasi kedua dan kondisi kedua. Nah, untuk contohnya itu kan ini blok looping yang pertama, yang ini, dan yang ini blok looping yang kedua. Jadi misalnya pada pemrograman kita menggunakan inisialisasi yang kita contoh loopingnya itu kita pakai while. Maka untuk masuk ke syarat kondisi pertama itu kita masukkan dulu kondisi. Ini syarat kondisi yang pertama untuk while ini, dan untuk langkah berikutnya kita masukkan misalnya di dalam blok looping itu do while itu kita masukkan blok looping for. Jadi yang pertama itu inisialisasi kedua, kondisi 2, dan langkah ini syaratnya. Lanjut ini ke perintah 2 ya. Nah, yang di luar itu, di luar blok ini terdapat langkah untuk blok looping dalam looping pada nested loop. Lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua pada nested loop, buatlah algoritma atau flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai. Jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan output seperti ini. 5 baris dan 5 kolom. 5, 4, 3, 2, dan 1. Seperti berikut. Lalu langsung saja kita ke flowchartnya. Dulu pertama.
Nah, untuk penyelesaian flowchartnya itu seperti ini contohnya. Seperti ini penyelesaian. Jadi yang pertama itu mulai masukkan n, dan ini integer. Jadi lanjut pada langkah selanjutnya, i sama dengan 1. I ini integer. Jadi ini kita menggunakan integer i ini sama dengan 1. Lalu selanjutnya i lebih kecil dari 1. Lanjut ke bawah, i sama dengan, atau jika benar maka akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu j sama dengan n. Lalu lanjut kondisi yang kedua, j lebih besar sama dengan 1. Maka misalnya j ini sama dengan 5, maka 5 kan lebih besar daripada 1, maka itu benar-benar, maka di sini akan tampilkan j, tampilkan 5-nya. Kalau misal di sini salah, maka tidak akan lanjut. Dia akan langsung selesai. Habis itu kita lanjut ke pemrogramannya. Baik, langsung saja kita ke pemrogramannya. Include Nah, di sini kita tulis integernya. Integer j n, kemudian out n, masukkan nilai in for i sama dengan 1, i dan i lebih kecil sama dengan n. I plus plus. Jadi nanti itu nilai i-nya akan bertambah. Lalu lanjut
for C sama dengan 1, lalu J lebih kecil, kenapa J besar? J lebih kecil dari N J plus plus. Kemudian di sini kita masukkan if else, jadi if dalam kurung I sama dengan J jika iya maka si outnya satu. Nah, di luar blok ini else maka si outnya nol. Lanjut si outnya si outnya ini salah. Mari kita coba jalankan pemrogramannya.
Maaf tadi ada yang salah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita jalankan programnya. Terus misalnya sini kita tulis 5. Oke, saya rasa yang sudah benar. Tadi itu baru satu yang kita tampilkan. Jadi untuk menampilkan baris yang keduanya itu langsung saja out and ulangan for. Jadi ini sama dengan yang ini, jadi kita copy saja. Nah, ini juga kita copy saja karena sama. Nah, kalau untuk yang ini berbeda untuk yang sebelumnya. Ini syaratnya I sama dengan 1 I sama dengan N C sama dengan satu dan C sama dengan N. Ini untuk syaratnya. Lanjut, masuk ke cout. Jika itu benar-benar maka else tuh
WL cout sama dengan 0. Nah, di sini kita copy yang ini. Oke, baik, kita jalankan dulu pemrogramannya. Nah, ini 5 barisnya, ini yang kolom pertama, baris pertama, baris kelima, dan yang pertama ini seperti horizon agak menyilang. Oke, programnya berjalan dengan baik. Jadi kita lanjut pada materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu array. Array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Array punya nama, tipe data, dan jumlah elemennya. Yang pertama yaitu apa tipe datanya, kemudian nama arraynya, dan jumlah elemennya. Indeks array selalu dimulai dari 0. Misalnya, int adalah tipe datanya, x adalah nama arraynya, dan 3 adalah jumlah elemen dari x. Sehingga kita sudah menyimpan 3 tempat untuk memori yang akan dibuatkan tipe data yang bersifat integer. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Nah, di sini kita masukkan integernya, misalnya int x5 sama dengan kedua 3 4 5. Di sini cout kita masukkan x ke 0, kita enter, dan tinggal kita copy. Oke. Tuh.
ini sudah bisa, cuman kalau kita pakai cara ini akan lama. Jadi kita akan menggunakan looping agar lebih mudah. For integer c sama dengan 0, c sama dengan 0, dan j lebih kecil dari 5, j plus. Jadi nanti j-nya itu ya akan bertambah 1. Cout x sin x c for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, i plus cout x satu n l. Yang ini
Ini untuk masukkan nilai ke dalam X. Terus setelah yang ini untuk menampilkan, akan kita coba jalankan. Misalnya sini 2, 4, 6, 8, 10. Misalnya A dalam kurung 5, A memiliki 5 tipe data, yaitu 7, 2, 1, 9, dan 5. Maka tentukan nilai terbesar dari 5 nilai dalam array A. Langsung saja, pertama dimulai. A memiliki 5 buah nilai, yaitu 7, 2, 1, 9, 5. Max A sama dengan A dalam kurung 0, I sama dengan 0. I lebih kecil dari 5 dan AI lebih besar daripada nilai yang max. Jika dia true, maka dia akan jalan ke sini. Jika dia false, dia akan terus berulang. Dia akan tetap terus berulang sampai mendapatkan yang true. Misalnya misalnya A1 yaitu 2 lebih kecil dari 5, maka dia true. Maka lanjut ke bawah, apakah A2 lebih besar dari 7? Maksudnya sini kan tadi 7. Maka apakah A2 lebih besar daripada 7? Tentu itu false, sehingga dia akan berulang. Kemudian I-nya ditambah 1. Kemudian A2. A2-nya itu 1. Apakah 1 lebih kecil daripada 5? Dia true, maka akan masuk ke sini. Dan apakah A2 atau 1 lebih besar daripada 7? Tentu false, maka dia akan berulang lagi, kemudian I-nya ditambah 1. Kemudian A ketiga yaitu 9. Apakah 9 lebih kecil dari 5? Tentu false, maka dia akan outputnya max dan selesai. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Kita langsung ke pemrogramannya. Sini saya buat baru. Langsung kita deklarasikan int A, nilai maxnya tadi itu 5. Nilai maxnya itu 5. Sama dengan 7, 2, 1, 9, 5.
int max-nya atau A. Nol. I sama dengan 0. Kemudian di sini saya menggunakan while I lebih kecil dari 5 if A maka max apa dan kemudian kita masukkan rumusnya I sama I tambah 1. Maka akan ditampilkan nanti si outnya yaitu nilai terbesar from saja kita jalankan program. Ini saya salah, harusnya di sini pakai ini. Oke, maka akan keluar nilai terbesarnya 9. Oke,
kita lanjut kita cari contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini misalnya kita mau menampilkan deret Fibonacci yang tentunya dapat diselesaikan menggunakan array. Misalnya akan ditampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. Ke 0 nilai pertama itu adalah 0, 1. Kemudian untuk nilai yang ketiga ini adalah penjumlahan dari 1 dan 0. Terus juga untuk nilai yang keempat itu penjumlahan dari 1 ditambah 1. Terus juga untuk yang nilai yang kelima ini itu penjumlahan dari 2 dan 1. Dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke flowchartnya. Itu pertama mulai. Selanjutnya itu kita definisikan I sama dengan 2. Saya harusnya I sama dengan 2. I sama dengan 2. Langsung kita flowchartnya itu pertama itu mulai. Kemudian itu kita definisikan I sama dengan 2. Array ke 10. Jadi array ke 0 sama dengan 0. Array ke 1 sama dengan 1. Lanjut I lebih ini kita mulai kita sudah di looping, jadi kita I lebih kecil dari 10. Jika bernilai benar maka array ke I sama dengan array I dikurang 1 ditambah dengan array I dikurang 2. Array I dikurang 1 ditambah array I dikurang 2, jadi I ditambah 1. Jika ini di sini bernilai salah, maka I sama dengan, dia akan langsung false. Dia tidak ke sini tapi dia ke sini. Lalu ini bernilai benar, dia akan ke sini. Jadi I sama dengan I tambah 1. I lebih kecil dari 10. Apabila salah, maka dia akan langsung selesai. Apabila bernilai benar, maka output array 1, array A ke I, array 1, maka langkah selanjutnya I sama dengan I tambah 1. Maka lanjut ke sini dan I lebih kecil dari 1 dan selesai. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Di sini kita 0 sama dengan 0, array 0 sama dengan 0, array 1, array 1 sama dengan 1,
kemudian for i sama dengan 2, i lebih kecil dari 10, dan i plus plus. A 1 sama dengan A sini AI ya, AI sama dengan I sama dengan 1 plus A I array A I kurang 2. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, I plus plus. Oke, kita masukkan cout array ke I kemudian kita jalankan programnya. Nah, kemudian jika kita ingin menggantinya ke 30, tinggal kita ganti saja 30.